Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, salam jumpa sobat di Zona Ruminansia. Oke, di minggu ini ya, atau di hari Selasa ini, pokoknya tepat 9 nih, pastinya kalian sudah nunggu-nunggu dong di channel kesayangan kita sobat-sobatku di Zona Ruminansia. Oh ya, sebelum kita masuk ke halaman berikutnya, aku mau kasih tahu buat kalian sobat-sobatku Zona Ruminansia bahwa mungkin aku kan memberi materi-materinya agak ya, sesuai dengan apa ya, menurut aku lebih ringan gitu. Jadi untuk hari ini aku akan kasih materi yang cukup simple banget, gak terlalu banyak-banyak dulu, dan mungkin agak acak, mungkin dari bawah atau dari apa ya, sesuka akulah kayaknya sih, karena aku juga bingung nih mau ngasih yang mana dulu, karena memang materinya tuh banyak banget. Jadi mungkin aku akan acak, nggak seperti kemarin kan hanya sebagian secara garis besarnya ya buat sobat ya, itu tuh mungkin hanya baru setengahnya, mungkin nggak ada, dan aku juga bingung ngasih materi apa karena memang materinya itu mungkin akan lebih tertata lagi sesuai dengan jenis-jenisnya besok gitu. Oke, sebelum kita masuk ke halaman berikutnya, jangan lupa perhatikan dulu dong. Perhatian, aku takut kalian lupa. Makanya untuk itu selalu subscribe, comment, and like. Dan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapat informasi video-video materi dari Zona Ruminansia. Oke, dan next. Materi yang aku kasih untuk hari ini atau di hari Selasa ini, aku akan ngasih materi tentang morfologi. Nah, apa itu morfologi? Kalau kalian anak biologi, anak IPA, pasti kalian gak asing dong yang namanya morfologi. Morfologi itu apa sih? Apa sih? Aku juga bingung. Kalau di dunia kedokteran ini pasti akan belajar mengenai morfologi. Enggak hanya di kedokteran manusia, tapi juga di kedokteran hewan, kalian akan belajar morfologi. Nah, aku kasih tahu morfologi secara singkat seperti apa. Next. Nah, morfologi adalah ilmu hayati mengenai tubuh organisme, mencakup aspek penampilan luar, baik itu bentuk, struktur, warna, pola, bentuk dan struktur bagian internal seperti tulang dan organ. Jadi kalau diingat-ingat ya, morfologi itu membahas mengenai bentuknya atau penampilan luarnya, aspek luar nih, atau bentuknya itu seperti apa. Nah, orang sekarang kita lihat dari depannya aja kan. Nah, itu mungkin termasuk dalam materi morfologi atau dilihat dalam bentuk penampilan luarnya. Nah, selain itu, ilmu ini bermanfaat untuk memahami proses pembentukan daging dan susu, mengetahui proses perjalanan penyakit, serta mengetahui cara kerja sistem reproduksi sapi. Semua pengetahuan tersebut akan memicu anak untuk berpikir secara ilmiah sehingga dapat mencapai optimalisasi hasil produksi dan dapat mencapai solusi dari permasalahan yang muncul saat usaha budidaya dijalankan. Nah, ini juga bagus banget buat para pengusaha hewan atau pengusaha ternak. Ini materi ini cukup bagus banget karena akan menunjang kelancaran dalam berwirausaha tentang masalah daging juga seperti itu. Dan morfologi ini memang penting banget karena kalau di dunia peternakan atau di dunia anak SMK pun di bidang peternakan, kita akan selalu belajar mengenai morfologi ini, tapi mungkin dalam segi yang lebih dalam lagi seperti itu, kayak jenis penyakitnya dari luar seperti apa, mau dari kulit kayak gitu, dari luarnya kayak gitu sih. Dan next, oke, morfologi tubuh sapi. Nah, aku akan kasih morfologi tubuh ternak sapi. Nah, ini dia seperti ini contoh morfologi tubuh ternak sapi. Kalian bisa lihat kan, mulai dari kepala nih. Beberapa jenis sapi memiliki tanduk yang merupakan jangan dari tulang dan kepala yang diselubungi oleh zat ranting. Nah, itu seperti itu bentuknya, mulai dari kepala juga. Terus juga ada mulut, di atas gigi, lidah, dan rongga mulut yang mengunyahnya sangat kuat guna untuk proses remastikasi atau pengunyahan kembali. Karena itu kalian harus bisa nunjukin mana yang mulut.
morfologi bentuk sapi itu seperti itu. Dan selanjutnya juga ada telinga. Telinga umumnya sapi memiliki telinga yang berdiri, namun jenis tertentu memiliki telinga yang bawah. Jadi kalian harus bisa membedakan. Nah, ini nanti akan kita pelajari secara spesifik jenis ternak, dan kita akan pisah-pisahkan. Kita akan mulai dari ternak sapi karena memang banyak banget materinya itu di ternak sapi. Akan belajar. Nah, telinga itu juga akan menentukan apakah ternak ini kaki atau tidak nanti. Oke. Terus ada juga neck, ada juga leher, ada dada, ada kaki depan panjang, ada kuku juga itu. Tapi termasuk golongan hewan unggulan. Artinya hewan yang berjalan dengan kuku. Struktur kukunya didesain khusus untuk menopang yang besar. Kalian udah lihat belum nih? Sapi seperti apa? Kalau kalian belum lihat, buruan deh kalian lihat dulu kuku sapi yang seperti apa. Habis itu komen di bawah gimana bentuk sapi yang sebenarnya. Mungkin kita akan lebih belajar yang lebih detail lagi di next episode. Makanya ingin terus video-video kita. Selanjutnya ada perut atau abdomen, diri atas teman yang memiliki fungsi khusus. Itu kalian lihat kan perutnya. Nah, kalau di morfologi tubuh kan kita juga melihat di jenis warnanya. Nah, menurut kalian nih, sapi di peta ini, di gambar ini sapi apa ini? Kalian tahu? Main di bawah. Oke. Lihat ciri-cirinya, warnanya seperti apa? Ada hitam dan putih. Dan kalian harus bisa mastiin kira-kira jenis sapi apa yang memiliki warna, ada hitamnya, ada putihnya, dan ada paling penting nih, yang paling adalah ada putih susunya. Ini jenis sapi apa? Kalau kalian tahu, komen di bawah, oke? Nah, ada juga ekor. Fungsi utamanya sebagai penyeimbang tubuh, namun bisa juga berperan sebagai pengusir parasit. Kalau kalian melihat nih, ekornya dikibas-kibasin itu agar apa? Tidak ada lalat yang tidak ada yang dapat menyebabkan berbagai sumber penyakit. Selain itu juga ada testis. Testis itu jenis sapi jantung sebagai pabrik spermatozoa untuk membuahi sel telur sapi betina. Nah, selain itu ada kaki belakang. Selain sebagai alat gerak, kaki belakang juga merupakan alat tahanan tubuh. Sapi akan menendang dengan kuat apabila merasa terancam, karena ini sebaiknya hati-hati jika berada di belakang sapi. Jadi buat kalian yang mungkin punya sapi, hati-hati jangan terlalu dekat, karena terlalu dekat dengan kaki bagian belakang, karena bisa nyepet. Kalau orang jawab sih, ini nanti kesepak sapi, nah gitu kan. Jadi kalian harus berhati-hati dalam harus mengutamakan SOP, standar operasional produksi. Nah, seperti itu kalian harus paham juga, harus hati-hati, harus memakai APD. Nah, nanti untuk masalah peraturannya akan aku sampaikan di next episode. Oke, next lanjut. Nah, materi selanjutnya, karena aku hari ini hanya memberikan 2 materi aja. Yang pertama tadi ada morfologi, yang selanjutnya ada anatomi organ. Nah, what is anatomi organ? Apa sih anatomi organ itu? Udah pernah tahu anatomi organ? Kalian juga pernah dengar? Pastinya dong, masa kalian nggak pernah dengar anatomi kaitan dengan organ dalam. Nah, di materi ruminansia ini kita juga harus belajar tentang anatomi organ, karena ini penting banget buat kalian. Nah, anatomi organ itu ialah ilmu yang mempelajari struktur tubuh. Sapi, kambing, kerbau, dan domba memiliki sebuah lambung besar yang terbagi menjadi 4 kompartemen, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Jadi dapat dikatakan bahwa keunikan sapi terutama terdapat pada sistem pencernaannya. Jadi keunikan ruminansia itu ada di sistem pencernaannya. Sistem pencernaan sapi dimulai dari rongga, mulut, esofagus, keempat lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Aktivitas pencernaan pakan juga dibantu oleh organ-organ aksesori seperti hati dan pankreas. Nah, anatomi organ itu kan belajar mengenai anatomi organ juga. Anatomi tubuh sapi juga
Sebelumnya aku mohon maaf banget karena nggak terlalu jelas gambarnya. Ini kalian bisa googling juga gambarnya kalau gambar yang aku kasih ini terlalu kurang jelas, mohon maaf banget ya. Oke, yang pertama kita berbahas esofagus. Nah, itu esofagus kan, kalian tahu esofagus ya, rongga bisa mengatakan makanan ke rumen. Tahu rumen nggak? Kantong besar tempat mencerna serat besar dan zat aktif lainnya melalui proses fermentasi oleh mikroba. Nah, rumen, ada rumen yang pertama ada rumen. Aku ulangin sekali lagi, rumen adalah kantong besar tempat mencerna serat besar dan zat pakar lainnya melalui proses fermentasi oleh mikroba. Selain itu juga ada retikulum. Apa itu retikulum? Kalian ada tahu retikulum itu apa? Retikulum adalah pada dindingnya terdapat benjolan teratur membentuk pola sarang lebah. Retikulum ini berfungsi mengatur aliran digesta dari rumen ke omasum. Kayak gitu fungsi retikulum. Selain itu juga ada omasum. Omasum dindingnya berlipat-lipat kasar. Terdapat 5 lembar lamina atau daun yang berfungsi untuk menyaring partikel atom yang akan masuk ke abomasum. Selain itu ada usus halus. Proses penyerapan terjadi terutama di phloem. Yang usus halus pada sapi yakni 22-30 kali panjang tubuhnya. Ada abomasum kan, sejati ada ruminansia nih abomasum. Pada dindingnya terdapat kelenjar yang menghasilkan cairan lambung berisi enzim sinogen, garam anorganik, mukosa, asam hidroklorat, dan zat lainnya. Ada juga kolon. Sebagian besar digesta sudah terserap di bagian ini, jadi di bagian kolon ini. Materi yang masuk ke dalam kolon adalah materi yang tidak tercerna. Makanan kan tidak tercerna tapi masuknya di kolon. Ada duodenum. Di sini nggak ada ya, aku tambahin ada duodenum. Itu penghasil cairan alkalis yang berguna sebagai pelumas dan melindungi dinding duodenum dari asam hidroklorat yang masuk dari abomasum. Seperti itu. Nah, kalian bisa belajar anatomi tubuh kan, seperti itu anatomi tubuh. Tapi itu yang tadi yang ada macam itu ya tadi seperti rumen, retikulum, terus omasum, abomasum, ada usus halus, esofagus. Itu tadi yang termasuk dalam anatomi tubuh sapi kayak tadi. Nah, hari ini kita ada belajar 2 materi. Kita ada morfologi tubuh sapi dan juga ada anatomi tubuh sapi. Oke, selesai. Nah, dari hari ini memang cukup simpel banget. Walaupun simpel, itu semua penting banget buat kalian, sobat-sobatku di zona ruminansia. Kalau kalian mungkin kata-kata agak terlalu cepat, kalian bisa jeda-jeda juga, kita bisa mentan gitu. Buat sobat-sobat ruminansia, sobatku zona ruminansia, kalau ada pertanyaan atau ada kritikan, kalian bisa tulis kritikan atau penjelasan dari kalian di kolom komentar. Okay? Nah, selesai untuk materi hari ini sudah selesai, dan untuk materi selanjutnya di next episode di tetap zona ruminansia dan materi selanjutnya, karena materi selanjutnya nanti akan lebih cukup menarik. Walaupun aku akan berusaha ngasih materi yang cukup simpel tapi cukup penting buat kalian. Okay. Sebelum aku tutup, tetap jangan lupa untuk subscribe, comment, dan like sebanyak-banyaknya, dan nyalakan tombol loncengnya agar aku lebih semangat lagi untuk ngasih materi-materi yang lebih baik buat kalian dan cukup penting buat kalian, karena memang materinya ini bagus banget lah buat kalian. Dan kita doakan semoga COVID-19 ini segera berakhir agar aku bisa jalan-jalan untuk nunjukin video-video yang lebih jelas lagi buat kalian. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next episode sobatku di zona ruminansia. Bye bye.